sini kalau 2005 ke bawah saya pernah kayak layar diputusin tambangnya, layar dirubuhin, sampai layar disobek pernah. Sebagian orang ada yang ingin mengenang masa-masa mereka dengan layar tancap ini, kan gitu. Jadi sebagian orang ada yang mempertahankannya. Malam hari adalah waktu bagi Sugiri untuk mencari nafkah. Ia berjualan ketan uli bakar di bilangan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia sudah cukup lama menekuni profesi ini dan ia mengaku mendapatkan keahlian mengolah uli bakar dari orang tuanya. Selain membuka kedai di pinggir jalan, Sugiri juga menjemput rezeki jika ada warga yang menggelar hajatan. Caranya tetap sama, berjualan uli bakar. Ia memanfaatkan keramaian di lokasi hajatan untuk mendulang rupiah. Hari itu ada acara pernikahan tak jauh dari rumahnya. Ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Bersama sang istri, Sugiri menyiapkan segala kebutuhan untuk berdagang dan bergegas menuju ke lokasi pernikahan. Bismillah. Sesampainya di lokasi, Sugiri dan istrinya langsung mendirikan tenda, menyiapkan peralatan berdagang serta mengecek arang untuk uli bakarnya. Bentar aja kan. Enggak pakai air itu aja dulu. Hah? Itu mau buat minum ya? Sama aja, malah kan air bersih sana. Setelah itu, ia menunggu pembeli datang. Membuat ketan uli bakar bukan satu-satunya keahlian Sugiri. Selain menjual panganan tradisional ini, ia juga seorang pengusaha layar tancap. Sugiri sudah 20 tahun lebih menjalani usaha ini. Hari itu Sugiri beserta sejumlah teman yang juga pengusaha layar tancap akan mengadakan pemutaran di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Bersama teman-temannya, Sugiri mulai mengangkut perlengkapan layar tancap ke mobil, lalu menuju lokasi pemutaran. Sesampainya di lokasi pemutaran, Sugiri dan teman-temannya dengan hati-hati mulai menurunkan perlengkapan pemutaran. Mereka sudah punya tugas masing-masing. Ada yang bertugas memasang tenda, memasang peralatan pengeras suara, serta mengecek roll film yang akan diputar. Mereka pun bekerja dengan gembira. GPS, lo pengen tahu mah? Gue udah dipakein GPS nih. Tuh, Kang, berisikin Kang. Usai azan maghrib, persiapan hampir selesai. Proyektor film sudah terpasang dan layar pun sudah terkembang.
Malam itu rencananya mereka akan memutar 3 film Bollywood. Ini adalah genre film yang paling disukai masyarakat. Waktu pemutaran pun tiba. Lokasi layar tancap mulai dipadati warga yang ingin menonton. Biasanya pemutaran berlangsung hingga 4 jam, tergantung lamanya film yang diputar. Di daerah-daerah sini sih paling hobinya ya campur sih, ada film India, nasional atau film barat. Sebelum menjadi pengusaha layar tancap, Sugiri adalah penonton setia layar tancap. Ia mengaku sejak muda hobi nonton pertunjukan tersebut. Ia mulai tertarik terhadap usaha layar tancap ketika bekerja dengan salah satu pengusaha layar tancap pada tahun 1996. Sedikit demi sedikit ia mengumpulkan modal untuk membuka usahanya sendiri. Dari awal kita mulai punya layar tancap, satu memang hobi. Berawal kita dari hobi sampai intinya pengen punya layar tancap sendiri. Kita sedikit demi sedikit kita kumpulin buat beli alatnya. Sampai sekarang berjalan, sampai sekarang ini punya sendiri alat layar tancap itu. Kalau untuk kisaran modal itu untuk digital ya. Kita perhitungkan sampai sekarang ya sekitaran 15 jutaan. 15 jutaan udah enak lah ditontonnya. Menurut Sugiri, alat pemutar layar tancap terbagi menjadi 2 jenis, yaitu digital dan seluloid. Pemutar digital menggunakan data komputer, sementara seluloid menggunakan raw film layaknya di bioskop. Salah satu pemilik usaha penyewaan raw film, Nur Ian, mengungkapkan biaya menyewa film seluloid kini lebih mahal. Terlebih saat ini tempat penyewaannya pun makin sulit ditemui. Dia sewanya itu tergantung, ada yang borongan 3 judul, atau dia per judulnya kan beda-beda harganya gitu. Bisa mencapai 150, 200, sampai 300 juga mungkin. Itu satu judul? Enggak, borongan? borongannya. Oh, borongannya? Borongannya. Oh, gitu. Di daerah-daerah sini sih paling hobinya ya campur sih, ada film India, nasional atau film barat. Mungkin kalau daerah terpencil atau di pelosok-pelosok di kampung-kampung itu film-film jadul seperti film silat, film-film Roma, film Dono kayak gitu. Besarnya modal peralatan dan biaya operasional layar tancap ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil yang didapat. Semakin mudahnya orang-orang mengakses film, membuat antusiasme masyarakat terhadap pertunjukan layar tancap makin menurun. Hal ini dirasakan oleh salah satu pengusaha layar tancap lainnya, Agus Sulistyo. Itu yang saya tahu, yang seingat saya itu sampai di tahun 2005. Alhamdulillah di 2005 masih rame. Yang saya rasakan, pokoknya dari 25 sampai sekarang ini ya udah agak menurun gitu. Kalau di tahun 2005 saya terakhir muter film di daerah Bogor aja, penonton tuh antusias sekali, sampai bahkan pedagang pun ada puluhan pedagang yang berniaga di tempat layar tancap itu sendiri gitu. Tapi 2005 kemarin saya rasa udah agak menurun gitu. Apalagi dari 2009, 2008 sampai kemarin minimal menurun lah gitu. Drastis, minimal 30% sampai 40% menurun. Turunnya angka penonton diperparah dengan kondisi pandemi. Banyak acara hajatan dibatalkan karena adanya larangan berkumpul dalam jumlah besar. Mungkin kalau nggak hobi mah kita juga nggak bisa menghasilkan ya uang lah atau income gitu. Jadi ya lumayan juga sih kalau pemasukan. Tapi kalau sekarang ini karena ada pandemi gini ya berkurang. Biasa 1 bulan ada 4, 5, karena pandemi kayak gini mungkin satu bulan nggak ada sama sekali pemasukan.
Meski sudah tidak begitu ramai seperti pada masa jayanya di awal tahun 2000, nyatanya pemutaran layar tancap masih memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Salah satunya adalah Supchan. Ia mengaku sejak kecil hingga kini masih gemar nonton layar tancap. Jika ada pertunjukan layar tancap, ia berusaha untuk menyambanginya. Suka-sukanya itu emang kita hobi di film. Jadi dulu ada tetangga punya alat, kita ikut. Sampai kita sekolah kita tinggal. Saking pengennya melihat layar tancap. Lulus sekolah ya kita begini pertualangan kita hobi. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Iya, tiada hari tanpa mabak. Salam dua bambu. Itu ya, moto kita itu. Lain lagi dengan Diana Sari. Ia seringkali datang ke pertunjukan layar tancap yang ada di sekitaran rumahnya untuk mengenang masa-masa memadu kasih dulu. Saya suka dari zaman masih pacaran. Iya, dari zaman pacaran saya tuh udah seneng diajak nonton layar tancap lah. Udah, ya nostalgia banget lah. Pokoknya udah dari zaman pacaran sampai sekarang kawin, sampai sekarang bisa punya film juga. Alhamdulillah banget. Emang udah. Aduh, tahun berapa ya? Kalau dibilang dari tahun mah, kita nikah aja udah 14 tahun. Terus ya sekitar pacaran udah 3 tahun ya, udah 18 tahun yang lalu lah. Ya, kurang lebih 18 tahun yang lalu. Mungkin kalau 2005 ke bawah, saya pernah kayak layar diputusin tambangnya, layar dirubuhin, sampai layar disobek, pernah. Menurunnya peminat pertunjukan layar tancap turut berimbas pada kesejahteraan para pengusahanya. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Melihat kondisi ini, Sugiri pesimis usaha layar tancap dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Kalau untuk saya pribadi, di usaha layar tancap ini, saya pikir nggak bisa ya. Karena apa? Karena kita balik lagi masalah buat pribadi itu, buat di ladang usaha kita udah nggak mampu lah, udah nggak bisa menunjang usaha sehari-hari kita. Karena apa? Karena pendapatan juga dalam jangka sebulan kita paling dapat 4 atau 3. Ya kalau ngandelin istilahnya pokoknya di layar tancap, ya keluarga kita bisa terlantar. Karena itulah Sugiri membuka usaha ketan uli bakar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari. Semakin menipisnya jumlah rupiah yang didapat dari usaha layar tancap membuat persaingan antar pengusaha semakin ketat. Namun Agus menganggap persaingan tersebut adalah hal yang biasa. Ia tetap menjalaninya dengan senang hati. Yang namanya acara orang dan nanggap itu kan kita relatif. Kadang-kadang kalau emang si konsumen itu tersebut ngerti, ya kan, ngerti, oh iya film alatnya berat, ya kan, terus belum transportasinya, terkadang kita bisa di atas target, bisa di atas nominal dia buat harga sewa gitu. Biasa kita minimal paling murah banget 600, 500 sampai 600 lah, paling minim banget gitu kan kita. Bisa kalau yang dia ngerti bisa 1 juta gitu. Apalagi dia tahu, dia paham gitu. Mungkin bisa lebih gitu. Ketatnya persaingan di bisnis layar tancap terkadang terbawa hingga ketika pertunjukan digelar. Ini pernah dialami Sony Winta. Suatu waktu pertunjukan layar tancapnya dikacaukan oleh orang yang tak dikenal. Saya pernah ngalamin layar saya rubuh. Tambangnya dicopot orang. Copot orang. Gara-gara apa, Bang? Ya mungkin karena saingan juga ada,
ya gitu ngiri ibarat kata. Ya itu dari film itu karena ada persaingan mungkin di wilayah itu bukan wilayah saya tampil di wilayah itu, mungkin kayak gitu. Itu taunya abang itu dicopot orang? Ya kan nggak mungkin, namanya layar itu kan diikat kenceng, nggak mungkin kalau copot sendiri gitu. Kejadian serupa juga pernah dialami Agus Sulistyo. Namun pengalaman Agus lebih mengerikan karena hampir merenggut nyawanya. Pernah di saat tahun 2002, mungkin kalau di 2005 sampai kemarin alhamdulillah belum ya istilahnya. Mungkin kalau 2005 ke bawah saya pernah kayak layar diputusin tambangnya, layar dirubuhin, sampai layar disobek pernah. Sampai-sampai main di Sukabumi saya pernah di kalung celurit juga karena filmnya kurang bagus gitu. Iya. Kayak permintaan, tapi yang hajat permintaannya film ini, tapi penonton nggak mau film ini, disuruh ganti, ya tetap sampai ada insiden seperti itu. Pernah merasakan itu, sampai layar dibakar, pernah ya, sampai diparanin polisi, dibawa karena polisi waktu itu kan emang masih izin kan, saya bilang yang tadi bapak tadi bilang itu izin kita main ke sini, izin ke sini gitu kan, ke Polsek, ke Babinsa, ke Babinmas, kita harus ada izin gitu kan. Nasib Sugiri lebih beruntung. Selama menjadi pengusaha layar tancap, ia belum pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Agus dan Sony. Satu-satunya gangguan yang pernah menghadangnya adalah cuaca. Dukanya kalau posisi hujan, angin, terpal bocor. Nah, kayak di tenda kita pasang terpal bocor, alat kehujanan, layar rubuh. Paling dukanya di situ aja sih. Kalau untuk gangguan istilahnya dari orang-orang kayak yang nggak seneng apa gimana, paling kita nggak pernah sih nemuin sampai sekarang. Meski nasib para pengusaha layar tancap tak seputih layarnya, mereka tidak kapok menjalani profesi ini. Ada kepuasan tersendiri ketika mereka melihat masyarakat terhibur dengan pertunjukan layar tancap. Sebagian orang ada yang ingin mengenang masa-masa mereka dengan layar tancap ini, kan gitu. Jadi sebagian orang ada yang mempertahankannya. Kemunculan layar tancap dengan film digital memberikan pilihan baru pada masyarakat. Namun tak ada rivalitas antara pengusaha layar tancap digital dan layar tancap seluloid. Agus merasa keduanya memiliki keunikan dan penggemarnya sendiri-sendiri. Akhirnya orang-orang yang biasa terdahulu tuh nonton film gini, nonton film digital, kadang-kadang digital filmnya sih bagus. Cuma kadang-kadang kita seninya tuh buat di layar tancap belum ada gitu kan. Cuma ada juga, seluloid mah filmnya lama-lama gue pengen yang baru. Jadi alhamdulillah antara seluloid dengan digital itu untuk saat ini yang saya tahu itu masih seimbang gitu. Penggemar layar tancap memang tetap ada, tapi jumlahnya makin sedikit. Agus khawatir suatu saat nanti layar tancap akan hilang dari ingatan orang-orang. Untuk itu, ia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk para pengusaha layar tancap agar tetap bisa eksis, menghibur masyarakat. Harapannya ke depannya pengen lebih maju lagi, antusias masyarakat itu buat layar tancap bisa ditingkatkan lagi, terutama lagi buat pemerintah yang untung saat ini mungkin masih belum memperhatikan kita. Kalau saya pikir termasuk saya gitu kan, belum ada istilah gerakan buat
pemerintah buat di layar tancap ini biar seperti dulu lagi lah istilahnya, gitu. Bagaimana caranya gitu. Namun tak semua pengusaha layar tancap khawatir. Sugiri optimis, industri layar tancap tidak akan punah dan tetap akan terus diterima di hati masyarakat. Sebagian orang ada yang ingin mengenang masa-masa mereka dengan layar tancap ini, kan gitu. Jadi sebagian orang ada yang mempertahankannya biar sampai sekarang di yang akan datang juga tetap layar tancap itu masih ada. Nggak akan mati. Selama masih ada yang hajatan, selama masih ada yang pesta, layar tancap nggak akan pernah punah. Apalagi ada saya, tetap akan maju. Mudah-mudahan akan maju. Ia hanya berharap layar tancap bisa meraih masa kejayaannya seperti dulu kala. Harapan saya untuk kedepannya semoga layar tancap bisa diterima di masyarakat kembali seperti di tahun sebelum-sebelumnya. Jadi rame lagi, jadi banyak lagi yang manggil, jadi dinomorsatukan, diprioritaskan layar tancap ini bahwa kita bangunkan lagi seperti dulu pertama lahirnya si layar tancap ini di masa-masanya. Jangan istilahnya ditinggalkan, jangan diasingkan. Sementara penggemar setia pemutaran layar tancap Subcan berharap pertunjukan layar tancap bisa tetap eksis di masa mendatang. Baginya, menonton layar tancap membawa dirinya bernostalgia dengan segala kenangan di masa muda. Ya harapannya jangan sampai tertinggalkan karena ini satu hobi. Masa muda kita, inilah masa yang akan datang. Jangan sampai ada ketinggalan. Gitu. Pertunjukan layar tancap tak hanya sekadar memutar film, tapi juga memutar kenangan satu atau dua generasi anak manusia. Meski terhimpit oleh perkembangan zaman, layar tancap tetap memiliki tempat di hati para penggemarnya. Selama layar masih terkembang, selama itu pula kenangan baru akan terukir.